Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaikul Mahfud dari Prodi PVTM. Saya kali ini akan menjelaskan sistem penting dalam kendaraan. Oke, teman-teman PVTM semuanya, mari kita bahas 6 sistem penting dalam kelistrikan kendaraan yang saling terhubung dan sangat penting untuk performa kendaraan kita. Oke, untuk yang pertama adalah sistem pengisian. Fungsi dari sistem pengisian tersendiri adalah mengisi ulang aki saat mesin hidup agar tetap kuat menyuplai arus. Dalam sistem pengisian terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen alternator, yang kedua adalah komponen voltage regulator, yang ketiga adalah aki itu sendiri. Untuk prinsip kerjanya sistem pengisian adalah yang saat mesin berputar, alternator akan menghasilkan arus AC yang diubah menjadi DC, lalu diaruskan kembali ke aki. Oke, sampai sini untuk sistem pengisian. Yang selanjutnya adalah sistem penerangan. Oke, untuk sistem penerangan ini sangat familiar ya guys. Untuk sistem penerangan adalah sistem yang sangat krusial dalam kendaraan kita. Terdapat 4 sistem penerangan di dalam kendaraan kita. Yang pertama adalah lampu utama, yang kedua adalah lampu sen atau riting, yang ketiga adalah lampu rem, yang keempat adalah lampu kabin. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk lampu utama sendiri berfungsi untuk memberikan visibilitas saat berkendara di malam hari. Oke. Untuk yang kedua adalah lampu sen atau lampu riting. Lampu sen atau lampu riting adalah salah satu sistem penerangan yang memudahkan kita untuk berkomunikasi visual dengan pengendara lain. Semisal kita mau belok, nah kita harus pakai riting. Kita mau belok ke kanan, ya kita pakai riting kanan atau sen kanan. Begitu juga sebaliknya. Oke, untuk selanjutnya adalah lampu rem. Lampu rem ini digunakan saat berkendara untuk mengurangi kecepatan kendaraan kita, ya, maupun untuk berhenti. Oke, yang selanjutnya adalah lampu kabin. Lampu kabin itu sendiri berfungsi untuk penerangan di dalam kendaraan. Nah, kita di dalam kendaraan kita sangat perlu lampu kabin. Sebab apa? Saat kita mencari benda atau apa di malam hari, saat posisi kendaraan kita mati, gak ada pencahayaan, lah itu kita sangat membutuhkan lampu kabin. Sekarang untuk sistem berikutnya adalah sistem pengapian. Nah, di dalam sistem pengapian itu sendiri, ya, ada beberapa komponen. Yang pertama adalah aki, yang kedua adalah koil, yang ketiga adalah CDI atau ECU, yang terakhir adalah busi. Oke, untuk sistem pengapian adalah membakar campuran udara, ya, dan bahan bakar di ruang bakar. Tugasnya adalah seperti itu, membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Oke, untuk selanjutnya kita bahas satu-satu pada komponen pengapian. Yang pertama adalah aki. Aki ini berfungsi untuk sebagai sumber tegangan awal, ya, sumber tegangan awal. Yang kedua adalah koil. Koil berfungsi untuk memperbesar tegangan. Tegangan yang awal tadi dari aki diperbesar kembali dengan koil. Oke. Yang selanjutnya tegangan tersebut dilangsungkan ke CDI atau ECU yang berfungsi untuk mengontrol waktu pengapian. Nah, waktu pengapian dikontrol oleh ECU atau CDI. Yang terakhir adalah busi. Nah, busi ini yang berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api pada kendaraan kita. Oke. Prinsip kerjanya sendiri adalah tegangan dari aki diperbesar oleh koil, lalu dikontrol oleh ECU atau CDI dan dikirimkan ke busi sehingga apa? Terjadinya percikan bunga api pada kendaraan kita. Yang selanjutnya
sistem starter listrik. Apa sih sistem starter listrik itu? Adalah suatu sistem yang memutar poros engkol saat pertama kali menyalakan mesin kendaraan kita. Langkah-langkahnya adalah komponen awal adalah kunci kontak. Yang kedua adalah aki. Yang ketiga adalah motor starter. Yang keempat adalah relay starter. Oke, kita kelupas satu-satu ya. Untuk kunci kontak sendiri adalah berfungsi sebagai awal dari aliran listrik. Nah, sebagai awal dari aliran listrik. Yang kedua adalah aki. Aki adalah menyediakan arus listrik itu sendiri. Nah, sebelum ke kontak, kita pastikan aki kita tersedia, baru arus listrik kita salurkan ke kunci kontak. Yang kemudian dilanjutkan ke relay starter adalah berfungsi untuk mengontrol arus besarnya listrik yang masuk. Yang selanjutnya adalah motor starter, adalah motor yang memutar flywheel dalam poros engkol. Untuk selanjutnya adalah sistem indikator. Apa sih sistem indikator itu? Sistem indikator adalah sistem yang memberikan informasi pada kendaraan kita. Seperti apa? Seperti saat kita RPM, untuk RPM kendaraan kita. Nah, kita dikasih tahu dari sistem indikator. Saat kita rating itu dikasih sistem indikator. Oke. Indikator sendiri adalah ada beberapa indikator dalam kendaraan kita. Yang pertama adalah indikator bensin. Nah, yang kedua adalah indikator suhu mesin kita. Yang ketiga adalah indikator oli. Nah, yang terakhir adalah check engine. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk indikator bensin, ya, itu adalah indikator yang menampilkan level bahan bakar dalam tangki secara real time. Ya, secara real time itu adalah secara asli. Nah, oke. Menunjukkan isi yang ada di dalam tangki bahan bakar kita itu adalah indikator bensin. Yang selanjutnya adalah indikator suhu mesin. Nah, ini adalah sangat penting sekali. Sebab apa? Indikator suhu mesin ini akan mengetahui temperatur mesin untuk mencegah overheat dalam kendaraan kita. Yang ketiga adalah indikator oli. Untuk indikator oli adalah menunjukkan tekanan atau level oli mesin kita. Yang selanjutnya adalah check engine. Check engine ini akan menyala, ya. Untuk temperatur check engine ini akan menyala jika ada problem di dalam kendaraan kita. Untuk selanjutnya, yang terakhir adalah sistem diagram wiring. Fungsi utama dari diagram wiring adalah peta arus listrik kendaraan, memudahkan teknisi membaca alur kabel dan troubleshooting dalam kendaraan kita. Elemen penting dalam diagram wiring adalah tiap kabel memiliki warna dan simbol khusus menunjukkan koneksi antar komponen dengan jelas. Manfaat diagram wiring sendiri adalah sangat penting untuk instalasi dan perbaikan sistem kelistrikan kendaraan kita. Kesimpulannya dalam pembelajaran lanjutan pada kali ini adalah untuk pemahaman dasar kita sudah mengenal 6 sistem kelistrikan kendaraan yang saling terhubung. Oke, penerapan praktis, penggunaan pengetahuan untuk diagnosis dan perbaikan, ya, pengembangan keahlian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.